Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Navara Laki Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Ya, kali ini kita ketemu lagi dengan video yang akan saya tampilkan bagaimana kondisi terakhir ya, bagaimana saya menata taman di depan rumah yang kecil sempit ya, dengan tanaman-tanaman yang masih bertahan. Nah, semoga nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya bagaimana menata tanamannya yang ada di dalam rumah. Ya, ini kita mulai di bagian teras ya, masih tanaman yang besar ya, jemani itu masih tetap di situ. Kemudian samping kanan dan kirinya saya berikan Anthurium crystallinum yang mini ya, daunnya kecil-kecil. Nah, ini daunnya sudah lumayan cukup banyak ya teman-teman ya. Kemudian ini saya taruh di pot dari gerabah ya, jadi supaya serasi antara kanan dan kiri saya berikan pot yang sama. Ya, kita lanjut ke sebelah samping ya, teman-teman. Mungkin ada yang punya pengalaman juga yang seperti saya, bahwa ada beberapa tanaman saya yang ternyata dengan terkena panas matahari dengan musim yang seperti ini, ada beberapa yang tidak bisa bertahan ya, dan ada juga yang masih bisa tumbuh subur ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kurang pemantauan sehingga ternyata panasnya bisa masuk lebih lama ke dalam pagar, sehingga ada beberapa juga tanaman-tanaman saya yang kekeringan teman-teman. Nah, ini ya salah satunya, ini adalah keladi keris Papua. Tadi adalah yang kecil-kecil tumbuh dari umbinya lagi, karena yang besar ternyata tidak bisa bertahan. Kemudian itu juga ada aglonema ya, kecil. Itu aglonema apa ya? Mungkin ada teman-teman yang tahu jenisnya apa. Kemudian ini masih bertahan tanaman saya yang satu ini ya. Kemudian jenis pakis juga ya, tadi ekor tupai ya teman-teman ya, sudah lumayan besar-besar dan akarnya sudah penuh di pot itu ya. Kemudian ini pakis ya, pakis cemut ya, ini sudah tumbuh daun-daun baru di tengah, itu adalah perbanyakan dari yang sebelumnya. Kalau ini pakis embun ya juga sudah cukup panjang, sehingga memang harus diperbanyak lagi. Ada sudah beberapa yang saya taruh di pot yang kecil supaya dia bisa, nah ini ya, supaya dia bisa tambah banyak lagi ya, karena makin lama juga daunnya semakin tua ya, sehingga kita perlu memperbanyak lagi di pot-pot yang lain. Ini juga masih pakis cemut ya, yang indukannya dari yang tadi yang di atas ya. Kemudian di sampingnya teman-teman masih ingat mungkin dengan video saya sebelumnya, ini adalah rangkaian dari daun sirih gading, berbagai macam daun sirih gading yang saya taruh di tempat yang berisi air ya, untuk menghias teras. Nah, karena sudah berakar, ini kemudian saya tanam di media tanam dan dia sudah tumbuh subur ya. Kemudian selanjutnya ini jenis calathea ya, calathea multicolor. Kemudian sampingnya ini ya, monstera adansonii atau janda bolong, sering terkenalnya seperti itu ya. Meskipun benar atau salah itu sebutannya ya, tapi aslinya adalah monstera adansonii. Nah, ini adalah kuping gajah yang daunnya lebar-lebar ya, teman-teman bisa bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi di teras itu lebih yang kecil-kecil, kalau ini dia bisa tumbuh besar dan juga lebar. Bawahnya ada calathea, jadi ini memang saya tata agak bertumpuk-tumpuk ya, di sebelah tepi. Saya pengen sesuatu yang kelihatan rimbun begitu ya, jadi memang space antar tanamannya tidak terlalu kelihatan. Saya ingin yang terlihat rimbun, semuanya hijau-hijau begitu ya. Kemudian ini philodendron yang lemon ya, kebetulan dia juga sudah tinggi tadi. Kemudian ini ada jenis keladi Maria Illusion ya. Kemudian ini juga jenis calathea ya, calathea white fusion.
Ya, Calathea ini juga susah-susah gampang, kalau dia kena panasnya terlalu banyak dia juga akan kering ya teman-teman ya. Mungkin ada juga yang punya pengalaman yang sama memelihara Calathea. Ya, ini yang tadi saya sebutkan, Philodendron lemon. Ya, daunnya segar-segar. Kalau kena panas matahari yang cukup, tapi juga tidak terlalu terik ya, daun-daun mudanya akan berwarna lemon, berwarna agak kekuning-kuningan. Kemudian ini Philodendron mican ya, atau sering juga disebut sebagai sirih mican nih. Dia sudah merambat sampai ke tembok rumah saya, teman-teman bisa lihat. Ini belum saya potong-potong lagi, harusnya bisa saya perbanyak di media tanam yang lainnya. Itu sampai ke jendela ya, hampir bisa masuk ke dalam rumah ini kalau tidak dibelokkan atau tidak dipotong-potong batangnya ya. Itu terlihat ya akar-akarnya ya teman-teman ya. Nah, ini memang belum saya rencanakan mau saya potong atau saya alihkan untuk arahnya ya, supaya tidak bisa masuk rumah ya. Kemudian ini di rak besi, masih saya taruh rak besi putih di sini, ada beberapa perbanyakan dari Aglonema ya, Aglonema bicroy, yang ternyata anakannya ini daunnya lebih merah daripada indukannya. Ini saya senang sekali, yang ini warnanya merah sekali ya teman-teman ya, warnanya sangat merah. Kalau indukannya agak pink-pink begitu ya, nggak begitu jelas warna merahnya. Kemudian sampingnya ini ada Calathea zebrina, itu juga daun-daunnya masih kecil-kecil, daun-daun baru, karena daun-daun yang lama juga sudah mulai layu ya dan kering, sehingga saya potong teman-teman ya. Ini ada lagi Monstera adansonii ya, ini sengaja tidak saya rambatkan di turus ya, biar kelihatan rimbun ya. Kemudian ini ada sirih gading yang silver ya. Nah, itu juga sudah merambat ke jendela saya yang tidak pernah saya buka ya. Sebegitu cepatnya dia tumbuh ya. Jadi terkadang tahu-tahu saja dia sudah naik ke atas jendela ya. Dia sudah sangat senang di situ berarti ya. Nah, ini tadi suplir saya yang tadinya daun besar. Kemudian ini ada Philodendron mayoi, Philo mayoi, bawahnya ada Aglonema white tissue ya. Itu kemudian bawahnya ini masih bertahan jenis sirih-sirih, tanaman sirih-sirihan saya. Ini sirih gading yang lemon ya, teman-teman juga bisa lihat ya, dia sudah sampai ke bawah-bawah situ, belum saya rapikan dan belum dipotong-potong ya. Jadi sudah keluar dari area media tanam di potnya ya teman-teman ya. Kemudian ini di tengah juga masih jenis Calathea silver plate ya, daunnya lebar-lebar dan berwarna silver ya. Ini tadi ya suplir saya yang daun besar, yang pojok itu dia yang daun keriting, tumbuh lagi. Nah, itu kalau kelupaan nyiramnya, 1 hari saja tidak disiram teman-teman, dia sudah mulai ada batang daun-daun yang kering. Jadi memang kalau memelihara suplir itu benar-benar kita lihat penempatan dan juga penyiramannya ya. Kemudian ini jenis sirih-sirihan lagi ya, masih bertengger di situ, sirih marble ya, sirih gading lemon. Bawahnya ini ada enjoy potos ya. Lihat enjoy potos juga dia sudah menjalar ke batu alam ya di belakangnya. Kemudian ini yang sirih gading hijau yang biasa ya. Ya, sampingnya adalah sama dengan yang tadi ya, sirih gading yang silver. Dia juga sudah keluar dari media tanamnya, sudah menjalar sampai ke bawah ke rak besinya ya. Oke, paling bawah rak di dasar ini ada Philodendron jari. Potnya saya pilihkan yang paling besar, dan ini memang daunnya juga sudah cukup besar ya. Kemudian sampingnya ini juga jenis Philodendron, teman-teman bisa lihat sekilas di situ ada ya. Ini potnya sudah sangat kekecilan, jadi harus ada agenda untuk
saya perbanyak di pot yang lain atau dipindahkan potnya. Tadi ya, itu ada Philodendron burlemax atau berekele ya. Kemudian ini ya, keladi tengkorak yang warna hijau tadi, yang ini adalah Caladium baret, keladi baret ya, teman-teman bisa lihat warnanya sangat khas ya. Keladi baret ini dia juga sudah mau tumbuh daun yang baru ya. Ya, jadi kalau ya keladi baret saya ini memang belum bisa rimbun ya teman-teman. Jadi ketika ada tumbuh daun baru, nanti daun yang satunya pasti dia akan layu. Jadi seringnya bertahan dengan 2 daun saja. Ya, mungkin ada teman-teman yang punya tips supaya bisa kelihatan rimbun, nanti bisa berbagi dengan saya. Kemudian ini adalah tanaman saya yang mudah sekali tumbuhnya ya, dan tidak asing lagi ya untuk kita. Ini adalah Apiscia ya. Bawahnya ini Philodendron ya, Philodendron yang Brazil, bawahnya juga sama itu. Kemudian itu ada Aglonema Snow White ya, ini masih ada juga, masih bertahan juga ya. Begonia, ini jenis Begonia rex juga ya teman-teman ya, barangkali ada yang punya juga Begonia rex seperti punya saya. Kemudian di samping ya, sampingnya sebelah bawah, kalau tadi sebelah kiri saya taruh hijau-hijauan, ini yang sebelah kanan saya jejer semuanya. Aglonema bicroy saya tempatkan di sini. Kebetulan kemarin saya tempatkan di teras, agak kepanasan, jadi saya turunkan di sini dulu. Saya siram di situ, terlihat segar lagi. Nanti mungkin akan saya pindahkan penempatannya lagi. Nah, di samping-sampingnya ini adalah Apiscia saya. Kebetulan jenisnya baru punya 3 jenis ya teman-teman. Jadi yang coklat, tengahnya silver, kemudian ada yang hijau, garis daunnya silver, sama yang hijau tengahnya hijau muda atau silver itu. Jadi saya baru punya 3 macam ini, dan dengan 3 macam jenis kombinasi warna ini sudah bisa diperbanyak dari beberapa pot, karena dia ternyata tumbuhnya sangat cepat ya teman-teman ya. Ya, seperti ini tampilannya penataan taman saya yang terbaru ya. Teman-teman bisa bandingkan dengan yang sebelumnya, dan barangkali teman-teman punya lahan yang hampir sama dengan luasnya dengan punya saya, barangkali juga bisa menginspirasi teman-teman untuk menata ya taman rumahnya ya, meskipun kecil tapi bisa untuk terlihat hijau. Ya baik teman-teman, seperti inilah tampilan taman penataan taman saya yang terbaru ya. Ya meskipun kecil tapi bisa buat cuci mata ya ketika kita lelah bekerja seharian. Ya semoga menginspirasi, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.